pelajaran kita pagi ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Silakan pimpin doa dari tempat dulu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Yesus. Amin. Ya Bapa dalam surga, terima kasih kami mengucapkan kehadirat-Mu, karena atas cinta dan kasih-Mu kami dapat berkumpul di tempat. Amin. Dalam nama Bapa dan Yesus. Amin. Terima kasih Arista telah memimpin kita dalam doa. Berikutnya Ibu akan ambil absen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hari ini pembelajaran kita akan belajar tentang besaran dan alat ukurnya dan pengukuran. Metode yang akan Ibu gunakan hari ini yaitu match. Kalian mencari pasangan dalam kartu. Di sini sudah Ibu siapkan kartu. Sebelumnya Ibu mau membagikan kalian bacaan literasi kegiatan kita pagi ini. Silakan nanti di open dulu. Ketika kamu melakukan pengukuran untuk panjang sebuah garis misalnya, alat ukur apa yang kamu gunakan? Coba, yang mau jawab silakan. Alat ukur apa? Mistar. Jadi Jenny, alat ukur apa? Mistar. Selain mistar, apa lagi yang kamu bisa gunakan untuk mengukur garis? Meteran ya? Ya. Ketika kamu menggunakan mistar atau meteran, atau meter ya? Satuan apa yang kamu gunakan? Jika kamu menggunakan mistar, satuannya apa? Lebih kuat? Sentimeter. Terima kasih ya, jawabannya bagus. Dan itu sudah benar ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Bahwa setelah melakukan pembelajaran hari ini, kamu diharapkan dapat satu, mendeskripsikan konsep pengukuran melalui kegiatan pengukuran yang pernah kamu lakukan. Tadi kan yang disuruh tanya dong. Jadi nanti kamu harus bisa mendefinisikan apa itu pengukuran. Paham ya? Kemudian yang kedua, kamu harus bisa mengidentifikasi alat-alat ukur fisika melalui diskusi kelompok kamu sebentar ya. Dan presentasi juga menyebutkan satuan dan fungsi dari alat ukur yang sering kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian di dalam pembelajaran ini Ibu juga akan melakukan penilaian. Ingat baik-baik. Kemarin sudah ada 2 asesmen, diagnostik, kognitif dan non-kognitif. Nanti selama pembelajaran ini Ibu akan menilai keaktifan kamu, keaktifan bertanya, keaktifan dalam diskusi, ya, keaktifan dalam presentasi, menanggapi pertanyaan teman. Kalau misalnya ada pertanyaan apa? Oke. Ibu akan menilai satu keaktifan kamu. Dan yang kedua di akhir pelajaran nanti akan ada post test atau penilaian di akhir pelajaran. Paham ya? Besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur. Setelah diukur, dia harus dapat dinyatakan dalam itu besaran. Kemudian ada 2 jenis besaran. Masih ingat toh? 2 jenis besaran yang sudah kamu pelajari dari SMP itu namanya besaran apa? Besaran ringan. Apa yang bisa jawab? Besaran pokok itu apa? Kopi, mau jawab? Besaran pokok itu adalah? Besaran pokok. Perhatikan kamu terlebih dahulu kartu konsep. Perhatikan. Setelah Ibu membagikan ini kartu konsep ini, satu orang mendapatkan satu kartu. Satu. Nanti kartu yang kamu dapatkan kurang lebih sama dengan yang ada di depan. Kamu harus mencari pasangan kamu. Ibu kasih contoh untuk besaran yang pertama, besaran panjang misalnya. Besaran panjang ini harus menemukan simbol dari besaran panjang itu apa? Satuannya apa? Kemudian simbol satuan dari besaran panjang ini apa? Kemudian alat ukurnya apa?
kamu. Sampai sini paham ya? Oke, Ibu akan lagi. Ya, ini nanti temukan pasangannya ya. Oke. Sudah semua dapat kartu? Sudah. Oke, kalau sudah dapat kartu, silakan lihat ke kiri ke kanan mencari teman pasangan kamu. Oke, silakan. Oke, cari pasangan. Ayo, cari pasangan. Ayo, cari pasangan. Satu pasangannya langsung untuk kelompok. Di sini satu kelompok, satu kelompok, satu kelompok, satu kelompok di sini dan satu kelompoknya di belakang. Kalau sudah kelompok itu akan saling KBD. Nanti dia KBD-nya ada pertanyaan. Silakan mengisi pertanyaannya dengan jawabannya. Nah setelah ini ibu akan bagikan buku dan kata-kata. Jadi baru ibu bagi buku satu orang satu ya. Tadi hitungannya 20. Oke. Nanti buku yang ini boleh ada yang satu kelompok dapat 4. Kalau yang ini berapa? 20. Ya, buku satu kelompok dapat 4. Oke, baik teman-teman. Ini juga ada bahan ajar yang ibu sediakan. Nanti ini dibagi ya. Kelompok sana 5 kan? 2, kali ambil. 3, 4, 5. Ini juga boleh dibawa pulang ya. Oke, jangan lupa di rumah dipasang. 3 semua ya. Nanti RKBD-nya ditulis dengan huruf yang rapi, sebentar dikumpulkan. Nah di situ kan ada nama toh? Ya, nilai. Kami dari kelompok panjang. Ini simbol dari Simbol dari. simbol dari panjang R. Oke. Ini satuan dari panjang namanya meter. Lambang satuan dari meter yaitu meter. M. Oke, kemudian. Alat ukur dari panjang namanya meter. Oke, silakan membaca alat ukur lain. Silakan. Alat ukuran yang lain yang biasa digunakan dalam ukur panjang yaitu pertama meteran pita. Oke, dengar situ. Yang pertama namanya meteran pita. Oke, apa lagi? Yang fungsinya mengukur panjang dan lebar sebuah benda dengan satuannya sentimeter. Oke, untuk mengukur panjang dan lebar, kemudian satuannya sentimeter. Kemudian Yang simbolnya cm, cm, ditulis yang kecil. Oke. Kedua jangka sorong. Jangka sorong. Mengukur apa, Jenny? Mengukur lahan, mengukur panjang tanah, mengukur panjang jalan. Karena roll meter ini panjangnya tuh bisa sampai 200 meter. Paham ya? Roll meter ini. Jadi dia disediakan gulungan. Paham ya? Oke. Kemudian setelah alat ukur panjang berupa misah dan roll meter, ada lagi alat ukur panjang yang namanya ini jangka sorong. Kelompok panjang jangka sorong tadi digunakan untuk mengukur apa? Ayo, masih ingat? Mengukur diameter luar, diameter dalam suatu benda. Oke. Kemudian jangka sorong ini kalau dilihat sepintas bentuknya seperti kunci Inggris, ya kan? Satuannya adalah sentimeter. Karena ada perubahan atau perkembangan zaman, jangka sorong yang dulunya analog, ini manual ya. Ini manual. Sekarang sudah tersedia jangka sorong digital. Jadi ketika kamu merapatkan jangka sorong, langsung tertera angkanya. Oh, ini diameter luarnya berapa senti, diameternya dalamnya berapa senti. Ini ya, kayak itu kasih zoom. Yang mau lihat silakan. Ini dia. Oke, ini namanya jangka sorong. Kemudian alat ukur panjang yang berikut ini namanya apa? Masih ingat? Micrometer stroke. Bahkan di buku itu ada ya. Oke, ini namanya micrometer stroke. Ini untuk mengukur ketebalan benda, tapi biasanya benda dalam ukuran kecil ya. Ketebalan benda yang tipis atau diameter benda yang kecil. Ketelitiannya dia lebih teliti. Satuannya adalah
digital ditampilkan dalam angka. Oke? Nah. Jangan lupa ya, identitas kamu juga harus ditulis gitu. Oke? Semua sudah mengikuti pelajaran kita hari ini. Ibu mau tanya nih sebelum ibu keluar. Bagaimana perasaan kamu setelah kamu menjalani pembelajaran ini selama pembelajaran bersama ibu? Perasaan kamu gimana? Apa yang kamu sukai dari pelajaran kita hari ini? Menambah pengetahuan. Apa yang kamu paling ingat dari penjelasan yang sudah ibu lakukan tadi? Coba satu orang apa yang paling kamu ingat dan paling berkesan menurut kamu? Coba. Oh, kami tadi sudah mendengarkan begini, kami melihat begini, kami menyaksikan ini. Coba. Satu orang yang katakan yang paling berkesan itu apa? Coba. Katanya senang. Oh, Yuni, coba. Yang paling berkesan apa? Berkesan saya bisa mengetahui ternyata ada jamu dari pasir. Oke, Yuni bilang. Ternyata kan? Minggu depan, pertemuan kali berikut di awal pelajaran ibu akan beri tes. Ya. Jadi ingat jangan lupa belajar di rumah. Karena minggu depan ibu akan beri tes. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini kita tutup dengan doa. Minggu depan pelajaran kita tentang menggunakan alat ukur panjang. Menggunakan alat ukur panjang. Materi yang sudah ibu bagikan jangan lupa belajar di rumah. Siapa yang mau pimpin doa penutup? Oke, silakan. Semua posisi semua posisi duduk dan sopan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Yesus. Amin. Mari kita Allah Engkau sudah Tuhan, bimbinglah aku, lindungilah, bimbinglah dengan cara Amin. dalam nama Bapa Dalam nama Bapa yang berada di surga. Amin. Jangan lupa buku di perpustakaan dikembalikan.